Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 dengan saya Ninyamankan Kumala Dewi, lalu ada Talita Adela Asegaf dan Mbak Ninda Ayunovita akan mempresentasikan tugas studi kasus di industri strategi peningkatan produktivitas. Next. Jadi di sini kami mengambil studi case di PT Menara Medica yang memproduksi sarung tangan. Nah, perusahaan ini menetapkan target produktivitas operator per jam dan efisiensi dalam kegiatan proses produksinya. Nah, akan tetapi sering terjadi tingkat produktivitas operator maupun efisiensi yang tidak sesuai target. Oleh itu, di sini kita akan membuat strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan. Next. Jadi ini adalah data perusahaan mengenai target produktivitas operator per jam dan produktivitas aktual operator per jam. Di sini bisa dilihat dari unit 1 sampai unit 4 bahwa produktivitas aktual tidak memenuhi dari target produktivitas yang telah ditetapkan. Next. Nah, jadi di sini metode yang ingin kita terapkan adalah metode just in time, di mana metode ini lebih memfokuskan kepada kualitas dari produk dan bisa untuk menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Nah, dalam cara ini, perusahaan itu harus menghapus seluruh pemborosan selama proses produksi, sehingga mereka mampu menyerahkan produknya tepat waktu sesuai dengan permintaan. Apabila biaya dan waktu dapat diminimalisirkan, produktivitas dapat ditingkatkan, kualitas produk serta laba perusahaan juga dapat meningkat. Next. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kanila tadi, di mana metode just in time itu merupakan metode yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas, penekanan biaya, dan juga waktu produksi yang seefisien mungkin. Di sini ada contoh-contoh pemborosan pada just in time, salah satunya ialah produksi berlebih. Di mana apabila terjadi produksi berlebih, hal tersebut tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan pada prosedur perencanaan dan pengendalian, yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan barang pada konsumen. Oleh karena tidaknya sesuai, maka sasarannya pun juga tidak sesuai, alias tidak zero inventories. Atau salah satu contoh lainnya, apabila produk cacat, hal tersebut juga tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, yang dimana sasarannya juga tidak zero defect. Pada jurnal yang kami pakai, di sini ada data tingkat produktivitas yang diperoleh dari hasil perbandingan antara output produksi dengan masukan atau sumber daya. Data produksi tersebut ada pada bulan November 2020, yang dimana dari unit 1 sampai unit 4, bahwa total output sarung tangan yang dihasilkan oleh karyawan belum mampu memenuhi target output produksi yang ditargetkan oleh PT Menara Medica itu sendiri. Selain itu, target labor cost per pieces juga tidak bisa memenuhi target perusahaan. Yang dimana hal ini disebabkan adanya penambahan biaya produksi ketika output produksi tidak terpenuhi. Biaya tersebut diantaranya biaya tenaga kerja, biaya sumber daya pendukung atau utilitas, dan juga biaya penunjang lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu output produksi yang dihasilkan tersebut berpengaruh terhadap tingkat produktivitas operator per jam dan juga tingkat efisiensi perusahaan yang ditampilkan pada tabel berikut. Di mana dengan asumsi efisiensi target produksi adalah 85%, untuk dari tiap unitnya ini, untuk target produktivitas per jamnya adalah dengan total 2,75 dan produktivitas aktual operatornya hanya dengan total 2,01. Di sini untuk aktual dari persen efisiensinya adalah 72,65 yang belum terpenuhi, untuk targetnya belum terpenuhi. Next. Selanjutnya, berdasarkan data di atas tadi, maka dilakukanlah pengembangan langkah-langkah strategis untuk peningkatan produktivitas dalam mencapai target produktivitas dan efisiensi PT Menara Medica yang dilakukan melalui satu, yaitu memperoleh komitmen dari manajemen puncak, di mana komitmen dari manajemen puncak ini dalam implementasi just in time sangat diperlukan agar pencapaian tingkat produktivitas perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selanjutnya untuk yang kedua, membentuk komite pengarah atau steering commit atau koordinator implementasi just in time, di mana koordinator ini akan memantau proses implementasi just in time dalam kegiatan proses produksi agar sesuai dengan perencanaan guna mencapai sasaran perbaikan terus-menerus. Untuk yang selanjutnya, membangun tim kerjasama dan partisipasi total dari semua tingkatan manajemen dan karyawan. Partisipasi total dari semua tingkatan manajemen karyawan ini dalam bekerja sama untuk mencapai sasaran jangka panjang seperti tingkat produktivitas dan efisiensi sesuai target perusahaan, kecacatan 0 atau zero defect, dan zero inventory, kemudian kepuasan pelanggan adalah 100%. Selanjutnya, mendefinisikan rantai proses bernilai tambah. Pendefinisian proses kerja ini dapat menggunakan diagram alir proses yang digunakan untuk menurunkan cycle time dari proses produksi pembuatan sarung tangan, dengan menyeimbangkan lini proses dengan tenaga kerja dan fasilitas yang ada. Selanjutnya, nomor 5, mengembangkan sistem belajar terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Pihak perusahaan harus berfokus pada perbaikan terus-menerus terhadap proses, kualitas, produktivitas, dan probabilitas perusahaan. Dan yang keenam, mengidentifikasi hasil dari setiap proses. Di sini dapat menggunakan diagram Pareto untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam proses, kemudian mengembangkan tindakan perbaikan terus-menerus untuk menghilangkan akar penyebab masalah dalam proses. Selanjutnya, menerapkan sistem penjadwalan linier. Di sini guna sistem penjadwalan ini untuk mencapai kuantitas yang sama dan seimbang dari setiap proses kerja, operasi, dan pergantian shift. Kemudian, mengembangkan sistem jaminan kualitas dan produktivitas yang berfokus pada eliminasi masalah kualitas dan produktivitas. Dengan pengembangan sistem ini, diharapkan performansi dari PT Menara tadi akan meningkat terus-menerus dan target produktivitas perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengembangkan sistem audit guna melaksanakan proses auditing secara teratur terhadap sistem just in time. Di sini, tim sistem audit sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari penerapan sistem just in time tadi yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder dalam mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi perusahaan yang ditargetkan. Selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Hagun. Ya, Pak Tunun, ada pertanyaan terhadap kelompok 10 ini, adik-adik? Halo adik-adik. Ada pertanyaan kah adik-adik? Saya ikut ya. Saya ingin bertanya. Mas Ahmad Habib, oke silakan. Iya, untuk yang ini apa di produksi tadi kan diketahui tidak sampai efisiensinya 100% gitu. Nah ini apakah dari apa konsumen sendiri tidak apa mengejar itu apa daya apa dari kekurangan tersebut atau target ini sudah sesuai dengan yang konsumen harapkan gitu. Kemudian dari apa pabrik ini sendiri apakah tidak ada kayak staff kayak divisi PPIC sendiri untuk mengontrol planning produksinya? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, PPT-nya tetap ditayangkan ya, Mbak? Monggo Mbak Kania sama Mbak Talita tadi ya. Kalau kenapa tidak 100%? Ini apa kapasitasnya yang tadi? Mas Yarwo, dengarin telat Mas Yarwo. Oke, silakan Mbak, apa namanya, Mbak Alita sama Mbak Kania. Efisiensinya kenapa kok tidak 100%? Menarik ya. Hanya target kenapa tidak 100%, hanya 85%.
Oke, di sini saya ingin mencoba menjawab. Ya. Di sini kan kalau misalnya dia efisiensi 100%, berarti kan kayak semua modal yang di awal itu dijadikan untuk produk semua kan. Nah, tapi kan untuk pembuatan produk tersebut itu, untuk membuat modal tersebut tuh kayak memerlukan modal-modal yang lain, seperti kayak tadi sudah disebutkan, seperti kayak adanya tiang lembur, atau misalnya maintenance, dan yang biaya-biaya yang lainnya. Nah, di situ kan jadi kita kayak, ngesetnya itu 80% untuk produksinya, jadi sehingga 20%-nya bisa digunakan untuk biaya-biaya yang tadi tersebut, gitu. Maksudnya apa ya, Mbak? Biaya-biaya itu apa? Apakah tidak 100% tidak bagus, Mbak? Efisiensi itu. Ini aktual efisiensi dari produktivitas atau apa, Mbak? Dari produktivitas. 100% bukannya lebih bagus daripada yang biasa ya? Daripada 85%. Anda harus anukan apa definisi dari produktivitas. Halo Mbak Kania, Mbak Talita. Mohon maaf, Pak, izin menambahi tadi yang untuk 85% ini itu dari perusahaannya, Pak. Jadi tingkat efisiensi perusahaan itu dia menargetkan sebesar 85%. Nah, target 85% ini pada produksi tahun itu, tahun sebelumnya itu masih belum terpenuhi, Pak. Jadi 85% ini saja belum terpenuhi. Kalau misal dibuat 100% nanti takutnya efisiensi ini nggak akan terpenuhi gitu, Pak. Jadi dari perusahaan ini tuh perusahaannya itu menargetkan hanya 85% karena sebenarnya data rata-rata aktual efisiensinya itu sekitar 75 atau 72,65% ini, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau dari jurnal yang kami baca. Berarti angka efisiensi dari perusahaan ini targetnya 85% ya? Iya, Pak. Target produktivitas perusahaannya. Oke. Ada alasankah di jurnal itu? Ada alasankah? Belum, Mbak Linda Ayu. Iya, Pak. Sebentar. Soalnya tadi itu di kami. Nah, Anda kan mestinya harus ada alasan kenapa dari perusahaan ini menetapkan efisiensi 85%. Kira-kira kenapa? Apakah dia baru beroperasi ataukah memang kapasitas terpasangnya itu hanya kurang dari 100%? Ini karena perusahaan itu selalu sering terjadi tingkat produktivitas maupun efisiensi yang tidak sesuai target, Pak. Jadi untuk 85% ini itu di tahun seperti tadi itu di tahun 2020 ditargetkan 85%. Lah sebelum tahun 2020 ini target produksi itu tidak mencapai 85% seperti itu, Pak. Jadi alasannya apakah
bisa menangkap dari jawaban dari Mbak Ninda itu kira-kira kenapa kok perusahaan tetapkan hanya 85%? Kira-kira kenapa? Perusahaan ini baru berdiri tahun 2020 atau sudah lama, Mbak? Di tahun 2018, Pak. Nah, kan sudah jadi 18, 19, 20 udah 2 tahun lebih ya beroperasi ya. Iya, Pak. Kenapa kok dia tetapkan hanya 85%? Jadi jawaban Mbak Ninda Ayu mestinya bisa diambil suatu kesimpulan, Mbak. Kenapa kok tidak 100%, tidak berani 100% ya? Halo Mbak Ninda Ayu, Mbak Tania sama Mbak Talita. Mbak Talita mau menjawab kah? Tadi lo mestinya dari Mbak Ninda, jawab Mbak Ninda Ayu itu bisa diambil kesimpulan itu Mbak. Kenapa kok dia berani hanya 85%? Ada satu alasan itu. Terus kaitkan dengan konsep just in time. Just in time itu untuk apa namanya, kemana? Oke Pak, mungkin izin menjawab. Kalau dari yang dijelaskan Mbak Ninda tadi, mungkin yang tujuannya kenapa perusahaan memang memakai 85% ya agar produktivitasnya itu tidak berlebih gitu Pak. Jadi tetap kualitasnya tetap baik, maksudnya tetap tercapai dan terjadi penekanan biaya juga dan untuk waktunya juga efisien Pak. Pasti definisi dari produktivitas Mbak Talita. Jawaban seperti itu, saya tanya lagi, apa definisi dari produktivitas? Dari nanti Anda bekerja itu, Anda nanti targetnya produktivitas harus berapa persen. Nah, kan Anda harus mendefinisikan apa itu produktivitas. Karena tadi jawaban dari Mbak Talita itu tidak mengena. Saya takutnya Anda belum tidak mengetahui definisi dari produktivitas. Apa produktivitas itu, Mbak? Sebetulnya jawaban dari Pak Ninda Ayu tinggal dipertajam aja itu. Apa definisi dari produktivitas, Mbak Talita? Produktivitas itu hubungan antara barangnya atau produknya sama tenaga kerjanya Pak. Jadi kayak barang itu kan sebagai luarannya, terus tenaga kerjanya, bahannya dan lainnya itu masukannya Pak. Jadi jumlah produk yang dihasilkan per apa? Per sumber dayanya Pak. Per sumber daya. Betul seperti itu Mbak Ninda Ayu sama Mbak Tania. Halo, Anda kan presentasi masalah produktivitas. Halo, definisi produktivitas mestinya. Iya Pak, benar Pak. Yang sumber daya seperti tenaga kerja, bahan atau uang begitu. Tapi semakin banyak produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang tetap, artinya apa? Produktivitasnya tinggi atau rendah? Tinggi Pak. Ya, jadi kalau misalnya di Departemen Teknik Kimia itu, kalau semakin banyak jurnal yang dikeluarkan sebagai luaran, produktivitasnya tinggi atau rendah untuk dosen? Tinggi. Nah, karena tadi jumlah jurnal ya. Nah, ini produktivitas dari apa namanya, perusahaan apa itu dia? Medina. Itu apa outputnya? PT Medika sarung tangan. Sarung tangan. Iya. Dengan jumlah sarung tangan yang dihasilkan, nanti produktivitasnya tinggi ya. Nah, terus kenapa kok dia hanya mematok 85%? Berarti ada sesuatu. Kenapa, Kak? Tadi jawaban Mbak Ninda, Mbak
Indah Ayu itu sebetulnya sudah tinggal dipertajam saja. Ini nak, nih. Apa? Apa Mbak Ayu? Mbak Ninda Ayu? Halo Mbak Ninda Ayu. Iya, Pak. Tadi jawabannya itu loh, tinggal sedikit saja ada pertajam. Apa? Makanya saya tekankan di sini supaya Anda paham. Apa Mbak? Jadi Anda ngomong apa tadi Mbak? Tadi itu tingkat produktivitas dari tahun-tahun sebelumnya itu belum mencapai target yang di target dari perusahaannya yang 85% tadi, Pak. Belum mencapai target. Iya, Jadi, Pak. sebelumnya belum mencapai target. Kenapa kira-kira belum mencapai target? Karena tingkat produktivitas operator dan efisiensinya produktivitas operator yang kurang. Kenapa kok bisa kurang produktivitas operator? Bisa dijawab dari situ. Apa kira-kira? Di sini bisa jadi seperti terjadi ada produk yang cacat atau proses yang tidak baik serta waktu prosesnya yang lama. Mungkin seperti itu, Nah, Pak. itu kan dampak ya. Itu Ya. sebab apa? Oh. Di sini juga bisa terjadi karena dari tenaga kerjanya juga, Pak. Jadi mungkin dari tenaga kerjanya itu dari merekanya ada yang kurang gitu. Mereka kurang berketerampilan sehingga produktivitas yang mereka jalani menurun begitu, Pak. Oke, jadi kompetensi dari tenaga kerja di PT ini itu kan sangat kurang ya. Ya, kompetensi saya garis bawahi di sini ya. Makanya kenapa perusahaan itu tidak berani mematok target 100%. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kemungkinan dari sisi kapasitas alat yang digunakan ya. Anda tahu pabrik gula ya, yang peninggalan Belanda, efisiensinya berapa persen itu? Bisa 100%? Halo? Halo, adik-adik tahu yang pabrik gula, adik-adik? Pabrik gula yang peninggalan Belanda, ada yang kerja praktek di pabrik gula? Halo? Halo adik-adik, adakah yang kerja praktek di pabrik gula? Kalau dari saya, enggak sih Pak. Ya, saya tahu soalnya saya pembimbing KP-nya Mbak Kaninya ya. Terus ya ada yang kerja praktek atau ada rumahnya dekat pabrik gula yang peninggalan Belanda? Saya tahu semua ya, waduh. Dulu kakak kelas adik-adik itu senangnya kerja praktek di pabrik gula ya. Paling gampang. Jadi memang mereka membutuhkan anak-anak KP untuk membantu mereka ya. Karena kenapa? Dia kapasitasnya itu hanya 60%, 70%. Tidak berani 100%. Kenapa? Karena memang alatnya sudah tidak bisa mengejar kapasitas 100%. Nah, kalau mereka ganti itu mereka juga membutuhkan waktu dan tidak kuat biayanya. Makanya mereka sudah targetkan efisiensi target produksinya itu hanya sekitar 60%, 70%. Tapi dengan catatan bahwa kapasitas itu sudah bisa menutupi cost production dan membayar semua pengeluaran perusahaan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu jawabannya Mbak Linda Ayu, Mbak Tania, sama ini ya. Terus pertanyaan yang kedua dari Mas apa Pak? Iya Pak. Iya Pak. Sudah semua? Sudah Pak, sudah menjawab semua. Terima kasih. Ya, jadi itu Anda ya. Jadi semestinya di PPT ini Anda terangkan apa itu produktivitas, apa itu konsep just in time ya. Terus kaitannya benang merahnya dengan kasusmu ini apa ya. Itu yang belum nampak ya. Oke, Mbak Amani tadi bertanya. Halo Mbak Amani. Monggo Mbak Amani.
Mbak Amani langsung anu. Halo Mbak Amani. Ada apa, Pak? Tadi kan anu apa namanya resen. Iya, Pak. Saya ingin bertanya ke kelompok ini. Oke, silakan. Itu kan tadi sepanjang saya menyimak, saya masih bingung kenapa ini kan kalau saya menangkap kan permasalahannya itu di biaya dan efisiensi. Kan kemudian efisiensi tidak tercapai karena biayanya itu dipakai untuk keperluan lain. Apakah benar seperti itu? Saya mau izin cross check dulu. Ya, izin menjawab, Amani. Jadi untuk kenapa di efisiensinya tidak tercapai, ini seperti yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya, itu bukan karena cuma biaya. Ini walaupun biaya sudah ditekankan, walau efisiensi ini itu lebih tidak tercapai, lebih karena kayak seperti tadi sudah bilang, kompetensi dari tenaga kerjanya ataupun yang dari kapasitas dari pabrik tersebut. Begitu. Ya, halo. Apa Mbak? Tadi pertanyaannya Mbak Amani terkait apa ya? Mohon maaf tadi saya ada vaksin saya nih. Lebih maksudnya kenapa hubungan efisiensi sama biaya yang tadi, maksudnya kenapa efisiensinya bisa segitu sedangkan biayanya katanya dipakai untuk keperluan lain, dan sudah diklarifikasi sama kelompoknya Kania dan kawan-kawan bahwa juga ada faktor dari kurangnya kompetensi tenaga kerja dan kapasitas, begitu Pak. Iya, maksudnya jawabannya enggak seperti itu ya Mbak Kania. Halo. Iya, maaf, mungkin saya masih kurang mengerti. Jadi maksudnya Amani, saya cross check lagi ya Amani. Kamu nanya kayak hubungannya cost-nya terhadap efisiensinya kah? Enggak, ya maunya tanya itu, cuman mohon maaf kalau saya juga ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan. Saya tadi niatnya tuh ingin klarifikasi dulu karena takutnya saya salah memahami kasus yang kelompoknya Kania presentasikan. Sebenarnya saya mau ingin tanya apa ada relasi langsung antara efisiensi sama cost gitu. Mohon maaf kok misalnya penyampaiannya ada kesalahan. Saya juga minta maaf karena salah nge-translate pertanyaannya Amani. Oke, sebentar ya. Terus kaitan dengan konsep just in time itu loh Mbak. Karena saya melihat just in time-nya itu korelasi terhadap efisiensi dan cost ini masih belum kelihatan Mbak dalam pemaparan ini. Konsep just in time ini membuat Toyota unggul dibandingkan dengan kompetitor loh ya. Ini sangat bagus ini. Konsep, maaf saya ingin coba menjawab. Jadi konsep just in time ini kan dia itu lebih untuk menekan pemborosan sehingga produksi yang kita bisa bahan jadinya itu lebih berkualitas tapi dengan biaya yang lebih minimal. Nah, salah satunya itu kan kita kayak harus menekan produksi berlebihan. Kenapa? Karena produksi berlebihan itu pertama kita juga harus menggunakan bahan baku yang lebih banyak. Lalu itu juga kita harus menunggu waktu yang lebih banyak. Belum lagi kalau ternyata nanti ada barang yang ternyata oversupply sehingga kita itu harus menyimpannya. Nah, di situ kan kita juga harus bayar lagi untuk inventorinya. Jadi seperti itu mungkin namanya untuk biaya-biaya yang digunakan seperti biaya bahan baku, biaya waktu proses alatnya, lalu biaya inventorinya, seperti itu. Mbak Amani. Halo. Oh iya, baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Terima kasih Amani. Sebetulnya gini ya Mbak ya, jadi Anda harus terangkan dulu apa itu konsep just in time ya. Namanya just in time ya, jadi pada saat dibutuhkan ya, baik itu dibutuhkan bahan baku, dibutuhkan
membutuhkan apa namanya alat dan sebagainya itu tepat. Jadi pada saat dibutuhkan bisa langsung datang ya. Jadi ini artinya efisiensi, tidak memerlukan apa inventory ya, tidak memerlukan satu proses atau alat yang istilahnya harus berlebih ya, karena takut produksi ini kan harus 24 jam ya. Jadi kalau misalnya masih ada waktu tunggu untuk bahan baku atau peralatan dan sebagainya, menyebabkan adanya apa idle ya. Jadi waktu tunggu untuk satu proses, dan ini kalau ini dibiarkan itu akan mengganggu jalannya produksi ya. Jadi dia tidak efisien. Nah, konsep just in time ini ya, kenapa kok apa namanya bisa terlaksana, karena hubungan baik dengan rekanan atau supplier ya. Jadi kayak Toyota ya, Toyota itu yang memakai konsep just in time, kalau adik-adik baca itu konsepnya sangat menarik ya. Jadi dia membangun relasi dengan para suppliernya agar saat membutuhkan, jadi perusahaan membutuhkan, supplier langsung mengirim ya. Masalah biaya nanti dulu ya, bayangkan ya. Misalnya Toyota apa namanya membutuhkan ban ya dari Goodyear, itu langsung mengirim ke apa namanya ke Toyota. Jadi pada saat perusahaan membutuhkan itu langsung dikirim. Dia tanpa menghitung uang dulu baru barang dikirim, tidak, karena tadi hubungan relasi ini ya. Jadi bagaimana membangun relasi trust, kepercayaan ini ya, nah, supaya relasi ini terus berjalan ya, sehingga tidak diperlukan inventory. Adik-adik bisa bayangkan ya, apa namanya Milo ya, Milo adik-adik tahu apa namanya susu ya, susu sapi ya, dan susu sapi yang fresh milk itu, kira-kira waktu apa namanya waktu basinya itu, waktu kadaluarsanya berapa lama? Adik-adik tahu susu sapi ya, yang fresh milk, bukan yang sudah sudah diolah ya. Fresh milk itu berapa hari basi adik-adik? Halo? Kalau udah dibuka paling 1 mingguan sih, Pak. Nggak nyampe bahkan nih ya. 2-3 hari ya. Kalau tidak masuk kulkas ya itu akan basi. Kalau seminggu masuk kulkas itu Mbak, 2-3 hari. Nah bayangkan ya, dengan kapasitas produksi misalnya 1 ton ya susu bubuk ya, itu membutuhkan berapa susu sapi fresh milk ya. Nah bayangkan apa namanya freezer atau kulkas ya, itu dibutuhkan berapa banyak, berapa besar ya. Dan itu listrik juga ya, kalau menyimpan dalam jumlah yang banyak, listriknya besar. Nah, otomatis cost production-nya juga besar. Nah, kalau memanage hubungan baik dengan apa namanya petani petani sapi ya. Namanya apa ya? Peternak ya. Peternak, Pak. Peternak ya. Nah, peternak sapi itu bisa mereka pada saat perusahaan butuh langsung mengirimkan, bisa. Kenapa? Hubungan, ada relasi di sini. Ya, jadi trust, kepercayaan, sehingga perusahaan bisa lebih efisien, tidak membuat tidak membeli peralatan freezer yang sangat besar ya, terus kemudian kebutuhan listriknya bisa ditekan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Makanya produksi berlebih itu bisa ditekan, waktu menunggu, jadi waktu menunggu susu sapinya ya. Terus prosesnya ya sesuai yang dibutuhkan. Misalnya kapasitas 1 ton susu bubuk membutuhkan misalnya 500.000 susu sapi fresh milk ya. Itu enggak perlu adik-adik sampai 1.000 milk ya, supaya tidak ada waktu tunggu ini. Nah, cukup adik-adik 500.000 ya 500.000 sehingga tidak berlebih ya. Terus kemudian tidak membutuhkan inventory ya. Jadi adik-adik tidak perlu menyewa gudang atau membeli gudang dan sebagainya ya. Nah, terus saya bingung ini yang terkait produk cacat. Ini maksudnya apa, Mbak? Just in time terkait produk cacat.
Ada hubungankah? Halo? Ada hubungankah dengan produk cacat? Kalau dari pemahaman saya sih begini Pak, kalau just in time kan kita menekan apa namanya oversupply ya. Jadi ketika menekan oversupply, jadi pekerja-pekerja itu lebih bisa fokus kepada kualitas produk yang dihasilkan. Nah dengan itu dia bisa menekan produksinya produk cacat begitu Pak. Oke. Ini Anda konsepnya tadi yang Pareto itu Anda jelaskan, Mbak. Oh iya. Gambarnya di sini, nggak, tidak hanya tulisan saja. Ini Anda menjelaskan itu, Mbak. Adakah di jurnalnya? Ada. Coba di anu. Izin jawab Pak, di jurnalnya ada Pak. Jadi kayak tujuan dari yang ini tuh untuk tercapainya kondisi si zero defect nih Pak. Jadi sasarannya tuh ya, zero defect. Nah, caranya dengan meminimalisir kayak tersampainya si produk cacat ini Pak. Jadi kayak misal kan yang produk cacat ini kan share-nya anunya jurnalnya, Mbak. Gambarnya coba dilihatkan, Mbak. Adakah jurnalnya? Ada Pak. Bentar. Itu mestinya dimasukkan dalam PPT-mu ya. Itu merupakan kekuatan dari presentasi Anda mestinya ya. Ya, sudah? Halo, apa sudah terlihat? Sudah. Yang di bagian di sini, Pak. Sistem-sistem strategi produksinya. Halo, gambarnya, Mbak. Ada nggak Paretonya? Gambar apanya, Pak? Diagram Paretonya itu loh. Gambar apanya? Diagram Paretonya, Mbak. Oh, Pareto. Kalau diagramnya tidak ada, Pak. Kami menggunakan 2 jurnal dan di keduanya kayaknya tidak ada gitu, Pak. Oh, ini berarti sebenarnya rada anu ya. Yes, kata-kata nih, Mbak. Soalnya menarik tuh ya, dengan konsep apa namanya Pareto terus menuju zero defect yang dilakukan oleh Toyota dan Honda ya. Jadi dia menuju zero defect, artinya apa? Alfanya mendekati 0 ya. Jadi Anda kalau Anda masuk Toyota sama Astra, ya itu banyak nanti Anda berkecimpung di situ. Ya, jadi bagaimana nanti proses ya diarahkan untuk menuju zero defect ya nanti. Jadi adik-adik produksi, terus kemudian diambil sampling sama
Quality control dilihat apakah dia masuk spesifikasi atau out of spec ya. Nah, berapa yang out of spec ya? Kalau misalnya sangat banyak maka proses itu akan dirubah. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Akan dicari memakai fishbone itu ya, fishbone chart. Nah, terus kemudian dilihat satu-satu kesalahannya di mana, apakah human error ataukah prosesnya yang error. Nah, itu terus dianalisa. Nah, seperti itu. Ya, teknik kimia keunggulannya adalah ya, kita paham proses ya, sehingga bisa melihat ya mana kesalahan mana yang lebih signifikan terhadap terkait dengan tadi adanya defect tadi ya. Kita periksa biasanya kalau union ya, adik-adik yang union itu ya, union ring itu ya, berarti yang ditinjau dulu adalah apa? Reaktornya ya. Setelah reaktornya oke, terus ditinjau lagi separatornya. Setelah separator oke, ditinjau lagi apa lagi? Purification, utilitas, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Monggo Mbak Kania, Mbak, silakan di-share yang jurnalnya. Apanya, Pak? Halo? Halo? Ya. Ya itu tadi diagramnya, monggo jurnalnya dijelaskan yang itu Mbak, yang saya sebutkan tadi Mbak. Untuk diagram Paretonya tapi tidak ada, Pak. Nah, maksudnya yang membahas terkait Pareto itu loh. Sebentar, kayaknya di jurnal yang berbeda. Tunggu sebentar. Ada Mbak?
Pak, untuk diagram Pareto emang seperti tidak ada. Jadi ini kan dari jurnal yang kami dapat tuh dia lebih kayak membandingkan hasil efisiensi kayak dari tahun atau bulan-bulan sebelumnya kan Pak. Jadi kayak langsung efisiensi dan aktual dan produktivitasnya gitu yang langsung didiagramkan. Nggak ada yang kayak Pareto yang kayak lebih mempengaruhinya itu lebih dari yang segmen mana gitu. Kenapa Mbak? Halo Mbak Nia, kenapa Mbak Nia? Izin menambahi Pak, untuk yang diagram Pareto tadi itu masih dalam untuk pengembangan langkah-langkah strateginya Pak. Jadi untuk diagramnya itu masih belum ada begitu Pak. Jadi di sini itu mereka untuk langkah pengembangan untuk pengembangan langkah strategis peningkatan produktivitas itu dengan cara salah satunya mengidentifikasi hasil setiap proses dan dapat menggunakan diagram Pareto seperti itu Pak. Jadi belum dibuat Paretonya seperti itu Pak. Iya, jadi itu kalau misalnya Anda namanya ada manajemen quality control-nya, kalau Anda namanya terkait di quality control nanti ya, adik-adik akan berhadapan dengan tadi diagram Pareto itu ya, ada namanya Six Sigma ya. Nah, itu Six Sigma itu berarti kan alfanya 6 ya, 3 di kiri dan 3 di kanan. Nah, itu nanti bagaimana produksi Anda itu memenuhi yang spesifikasi itu yang di tengah itu. Nanti kalau sudah yang di kiri atau yang di kanan paling kiri dan paling kanan, itu adik-adik sudah keluar dari spek ya. Nah, itu sejauh mana nanti yang berada yang di paling kiri dan paling kanan itu berapa persen. Nah ya. Nah, kalau Toyota sama Honda itu dia menuju zero defect ya. Jadi 0,000 sampai mendekati 0%. Nah, itu supaya apa? Dengan zero defect otomatis pendapatan dari perusahaan itu akan semakin besar gitu ya. Makanya zero defect ini ya itu yang sangat dicari oleh perusahaan. Nah, bagaimana supaya menuju ke sana? Akhirnya disusun suatu strategi. Nah, salah satu strateginya tadi adalah just in time ya. Jadi membina relasi dengan supplier ya, agar begitu perusahaan butuh sesuatu, supplier langsung menyuplai seperti itu ya. Itu salah satu konsep yang dikembangkan oleh Toyota ya. Jadi itu sangat terkenal konsep just in time itu ya. Itu bisa menghajar semua perusahaan-perusahaan yang pada saat itu perusahaan Jepang bersaing dengan perusahaan Eropa maupun Amerika ya. Akhirnya Jepang bisa memenangkan persaingan dengan yaitu Toyota itu dengan konsep just in time-nya. Karena cost production-nya bisa rendah berarti ya. Sehingga efisiensinya semakin tinggi. Nah, itu kaitan tadi just in time dengan efisiensi produktivitas. Nah, terus kemudian kalau dari sisi kita sebagai seorang teknik kimia, ya itu kita melihat tadi prosesnya ya. Dengan prosesnya ini kesalahan apa sih proses yang menyebabkan dia melewati lebih dari zero defect. Nah, kita lihat tadi dengan teori onion ya. Anda pelajari di sintesa proses itu ya. Jadi Anda lihat selidiki yang pertama sebagai jantung ya. Jantungnya itu ada reaktor ya. Nah, itu reaktor Anda lihat. Nah, kira-kira sudah optimal tidak? Terjadi kesalahan tidak? Kenapa kok sudah menyebabkan adanya kegagalan produk ya? Nah, itu Anda lihat. Kalau sudah oke dari reaktornya, itu Anda lihat lagi separatornya ya, pemisahannya. Bagaimana? Apa ada kesalahan tidak? Ya. Anda tinjau bahan-bahan yang harus di-remove terdahulu ya. Salah satu misalnya Anda menggunakan distilasi, masa distilasi sequence-nya itu sudah benar atau tidak ya. Mana bahan yang harus di-remove dulu, mana yang harus di-remove nanti ya, sehingga mendapatkan sequence yang benar-benar efisien, berarti sudah oke ya. Terus kemudian Anda purifikasi, lihat sudah oke, terus kemudian baru melihat ke
utilitasnya, ya, apa namanya, penggunaan dari cooling water, dari steam dan sebagainya, ya. Nah, itu Anda harus tinjau semuanya. Kalau sudah oke, berarti ada satu yang salah, mesti human error, ya. Human errornya bagaimana? Nah, itu ada subsidi. Terus diselidiki, ya. Nah, itu bisa juga Anda memakai sistem fishbone, ya. Diagram ikan tadi itu, ya. Nah, nanti anunya di mana sih penyebab kegagalan zero defect-nya itu? Nah, itu terus dicari. Nah, begitu dapat solusinya bagaimana? Nah, itu Anda, ya. Salah satu tadi konsep just in time itu adalah satu solusi. Nah, mohon dari kelompok ini menampilkan definisi dari apa namanya just in time, terus kemudian apa namanya korelasi just in time terhadap produktivitas, ya. Terus kemudian definisi dari produktivitas dan sebagainya itu Anda harus tampilkan mestinya, ya, di dalam PPT itu, sehingga teman-teman bisa mengerti apa korelasi antara just in time dengan apa produktivitas tadi, efisiensi produktivitas. Karena saya melihat pertanyaan dari Mbak Amani dan Mas Ahmad Habib itu pasti terkait itu, ya. Karena masih bingung, ya, mereka masih bingung, ya. Anda presentasi kemana, ya, seperti itu. Jelas Mbak Talita, Mbak apa namanya, Mbak Ninda Ayu sama Mbak Kania, ya. Baik, Pak. Iya, jelas Pak. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lainnya, adik-adik? Jelas kan? Teori-teori menarik, adik-adik, ya. Jadi teori-teori ini, ya, konsep-konsep ini bisa adik-adik apa namanya kembangkan, ya, dalam untuk memperkuat ilmu proses yang telah adik-adik miliki, ya. Jadi ini ada tools, ya. Dan ini kelebihan kita itu adalah sebagai seorang engineer yang paham proses, ya, sehingga bisa lebih tahu, ya, dibandingkan dengan teknik mesin, teknik elektro, ya, atau teknik fisika, ya, karena kita paham terkait prosesnya, ya, itu, ya. Makanya banyakkan apa namanya dari alumni kita dari teknik kimia itu berperan menjadi direktur utama, ya, karena mereka paham terkait proses, ya. Sebetulnya efisiensi itu ya tergantung dari prosesnya, ya. Kalau adik-adik bisa melakukan proses yang efisien dan efektif, otomatis perusahaan itu bisa menjadi leader, ya, mengalahkan kompetitornya, ya. Adik-adik paham antara Korea dengan Jepang, ya. Kenapa perusahaan Korea bisa mengalahkan perusahaan Jepang, ya? Karena ada improvisasi di sana, ya. Nah, perusahaan Jepang itu jeleknya, ya, senioritas, ya. Jadi walaupun senior itu kurang cakap, ya, tetap dia jadi leader, ya, karena menghormati senior. Nah, kalau Korea tidak, siapapun yang bagus, ya, siapapun yang menguasai dan bisa memimpin, ya, itu akan jadi naik walaupun usianya muda. Sehingga apa? Yang naik menjadi pimpinan itu orang-orang yang capable, orang-orang yang benar-benar speed up, ya. Hingga apa? Di Korea akhirnya melakukan improvisasi mengalahkan perusahaan-perusahaan dari Jepang, ya, karena orang muda kalau mempunyai kemampuan itu lebih akselerasinya lebih cepat, adik-adik. Makanya jangan meremehkan apa namanya anak-anak muda, ya. Anak muda kalau cakap dan menguasai teknologi dan bijak, maka dia lebih hebat memimpin dibandingkan dengan apa namanya yang senior-senior yang sudah misalnya ketinggalan zaman, ya. Karena era ini adalah era shifting teknologi, ya. Shifting teknologi. Siapa yang menguasai teknologi itu bisa menggunakan persaingan, ya. Anda pahami kasus Gojek dengan apa? Dengan Bluebird, ya. Di mana Bluebird itu punya segalanya, ya. Mobil, ya, ratusan mobil Bluebird, ya, ada bis, ada taksi, macam-macam, tetapi dikalahkan hanya oleh perusahaan yang mempunyai aplikasi, ya. Gojek itu tidak punya mobil, ya. Kantor pun juga nggak jelas, ya, di mana, ya. Pada saat
berdiri ya, tetapi dia bisa mengalahkan. Kenapa? Karena dia menguasai teknologi aplikasi yang langsung ke konsumen. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Bluebird akhirnya kalah dengan Gojeknya. Jadi saya sarankan adik-adik, ini sekarang era digital ya, era digital, bagaimana adik-adik membekali dengan konsep-konsep yang bisa menunjang digitalisasi ya. Karena nanti begitu adik-adik lulus ini era semua otomatisasi ya. Adik-adik jangan sampai kalah dengan mesinnya. Saya ingat adik-adik bukan hanya orang ya, nanti mesin ya. Mesin jelas errornya lebih sedikit dibandingkan dengan orang ya. Kalau adik-adik bersaing secara error ya kalah ya dibandingkan mesinnya. Tetapi bagaimana konsep yang ini ya, yang menunjang ke arah digitalisasi, adik-adik bisa lebih paham ya. Ya makanya saya tidak terlalu menitik beratkan adik-adik pada kayak neraca massa dan sebagainya, tapi bagaimana konsep-konsep yang bisa adik-adik pakai, terapkan di dunia industri nanti begitu adik-adik bekerja. Ya. Ya, karena saya rasa sudah cukup adik-adik belajar dari semester 1 sampai semester 7 terkait konsep-konsep itu ya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Jelas? Atau dari kelompok ini Mbak Ninda Ayu, Mbak Kania, sama Mbak Talita, ada pertanyaan kan? Terhadap yang Anda presentasikan. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ninda Ayu. Untuk yang manajemen quality control tadi itu seperti Six Sigma itu maksudnya itu di Pareto-nya seperti itu, Pak? Atau? Betul. Jadi nanti itu kan nanti di perusahaan, kalau ada yang pernah kerja praktek di Honda atau Toyota atau di Ajinomoto, halo, adakah adik-adik atau pabrik adik-adik melihat sampling ngambil produk itu, pernah lihat terus kemudian diteliti? Jadi misalnya adik-adik dalam satu hari menghasilkan pabrik itu 1 juta ya. Terus dia biasanya kan 10% ya, 10% dari 1 juta itu berarti 100.000 ya. Jadi setiap berapa ratus hasil, terus kemudian diambil 1, terus kemudian dites ya. Sudah sesuai spesifikasi enggak? Nanti terus dibuat diagram Paretonya. Dari 1 juta produk itu, terus diagram Pareto nanti diambil, kalau Six Sigma itu kan ada tentang kendali ya. Jadi 3 sigma di sebelah kiri dan 3 sigma di sebelah kanan ya. Nanti yang paling kiri ya dari 3 sigma itu dan yang paling kanan dari 3 sigma itu adalah defect-nya, zero produk rusaknya gitu loh Mbak Ninda Ayu. Nah kalau semakin banyak yang paling kiri dan yang paling kanan, berarti dia itu defect-nya itu besar ya, tidak zero defect. Nah kalau misalnya sesuai out of spec, jadi perusahaan itu pasti akan menentukan dalam proses ini defect yang dihasilkan errornya misalnya 5% ya, berarti 5% dari 1 juta tadi. Nah ternyata kalau dia lebih besar dari 5%, berarti ada sesuatu yang salah. Kayak apakah prosesnya atau resource-nya yang lain. Nah, itu diselidiki. Ya. Nah kita sebagai seorang teknik kimia bisa pertama ya pasti lihat prosesnya ya. Dari reaktornya tadi dilihat, udah oke, terus kemudian separatornya, purifikasinya, terus kemudian utilitas yang lain. Kalau sudah oke, baru source-nya yang lain. Kan ada man, terus kemudian mesin, apalagi resource-nya, man, mesin, apalagi, halo adik-adik, yang buat masalah apalagi, man, mesin, terus apalagi, halo, bahan alam, bahan bakunya ya. Bahan bakunya dilihat apakah sesuai standar tidak. Nah, terus kemudian apa lagi? Halo, Mbak Ninda Ayu atau Mbak yang lainnya. Apa lagi kira-kira? Metode. Metode ya, oke, metodenya. Terus apa lagi? Tadi kalau knowledge itu kan masuk ke dalam men ya. Nah, itu dilihat semua, dianalisa. Sudah benar tidak? Pasti di salah satu itu ada yang keliru ya. Nah, setelah Anda teliti, terus kemudian
diperbaiki, diimprove. Apa solusinya? Misalnya dari keterampilan yang kurang ya, seperti contoh adik-adik tadi ya. Nah, bagaimana solusinya supaya keterampilan orang yang kurang ini bisa ditutupi? Misalnya dengan meng-hire ya pekerja yang skillful, ya memiliki keterampilan yang adik-adik inginkan. Tapi syarat berarti harus keluar uang ya, gajinya pasti tinggi ya. Tapi ini solusi jangka pendek ya. Kayak apa namanya Manchester United mengontrak Ronaldo ya, yang suka sepak bola ini ya. Itu ada tujuannya ya. Solusi jangka pendeknya apa? Supaya apa tadi? Lini depannya Manchester United itu lebih tajam ya. Jangka panjangnya apa? Kemampuan dari Ronaldo ini bisa ditiru oleh pemain-pemain yang lain ya. Profesionalismenya ini. Begitu juga kalau adik-adik meng-hire orang yang skillful. Nah, knowledge-nya ya, profesionalismenya orang yang skillful ini bisa ditiru oleh karyawan yang lain. Jadi akhirnya melakukan copy paste ya. Copy paste terhadap karyawan yang lain. Sehingga apa? Yang lain itu nanti diharapkan bisa memiliki kemampuan dengan yang karyawan skillful ini. Begitu memiliki kemampuan, otomatis nanti kan jalannya produktivitas dari perusahaan itu akan semakin meningkat. Nah, itu adalah salah satu solusi ya, jangka pendek dan jangka panjang terhadap karyawan yang kurang kompetensi. Itu. Jelas Mbak Indayu? Jelas Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan satu lagi adik-adik. Sebelum saya akhiri, mohon maaf ini saya harus ke Davam ya, karena ada Satria Data Global di sana ya. Jelas adik-adik? Halo? Jelas ya? Mas Yarwo biasanya suka bertanya ini, kok dengarin telat ini, Mas Yarwo. Mas Yarwo Sergi, halo Mas Yarwo Sergi. Halo Pak, hari ini nggak ada. Ya, dengarin kenapa telat hari ini? Biasanya kan tidak telat. Iya jelas, hari ini teman-teman udah tanya cukup Pak. Kenapa? Hari ini nggak ada Pak, cukup hari ini. Nggak ada Pak? Hari ini nggak ada pertanyaan Pak. Oh, hari ini nggak ada pertanyaan. Ya Pak. Apa tadi telatnya? Ketiduran Kak? Apa? Yang mau tanya tadi sudah, teman-teman udah tanya, jadi nggak jadi lagi. Enggak, maksud saya hari ini telat kenapa? Oh, tadi itu aku ada masalah jaringan, masalah wifi, strobo Mas. Oh, oke. Saya pikir ada sesuatu ya. Oh, masalah ya. Ya, kalau ini ya nanti mudah-mudahan besok ya bisa datang tepat waktu ya jadi ya. Jadi supaya tamu kita ya, tamu dari alumni kita ini tidak kecewa ya jadi ya. Mohon 7.30 sudah masuk semua ya. Terus kemudian beri pertanyaan ya yang adik-adik butuhkan, serap ya ilmu praktisi Mas Lebda ini, Cak Lebda ya. Alumni K40 ya. Jadi saya K37, ini adik saya K40 ya. Jadi sudah 5 tahun bekerja di Prancis ya. Terus habis Prancis terus Timur Tengah 3 tahun ya, terus kemudian terakhir ini di Malaysia. Jadi sudah hampir melalang buana di luar negeri sebanyak 20 tahun adik-adik. Ya, eman kalau adik-adik tidak manfaatkan ya. Jarang ya adik-adik bertemu bisa sharing dengan alumni yang berkelas dunia seperti ini ya. Jadi tolong benar-benar dimanfaatkan ya adik ya. Jadi saya datangkan itu setengah terpaksa ya, yang saya paksa istilahnya untuk mau mengajar di PKE ya, mau sharing ilmunya ya. Dan saya berharap bisa adik-adik manfaatkan semaksimal mungkin ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih Pak Agun. Ya, atas kehadirannya adik-adik, mudah-mudahan ada ilmu yang berkah di sini ya. Bisa. Isi Pak Agun. Ya Mas, halo. Ya, untuk yang ini Pak, PPT yang dari kelompok 1 sampai 10 ini berarti dikirim ke email Bapak atau bagaimana Pak untuk pengumpulan? Ya, email Bapak, email saya Mas. Yang pokoknya semua di zip aja Mas ya.
Oh ya Mas, mencatat itu enggak nilainya yang saya sebutkan Mas ya? Saya ini kok apa namanya, saya simpan di WA, WA-nya anu ya. WA-nya ini saya masih ingat sih. Cuma ingat mencatat ya Mas Abdul ya. Saya sebelumnya belum mencatat juga Pak, nanti saya cek di record mungkin Pak. Ya. Oke, ya. Minta tolong ya. Oke, terima kasih apa namanya adik-adik sekalian ya. Nah, nilai kelompok ini 82 ya. Sebetulnya bisa maksimal ya, karena tapi ada banyak yang adik-adik tidak explore lebih dalam mestinya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke, saya end ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.